seperti baca Quran. Kalau orang nifas, orang haid, boleh enggak anu saum, anu puasa? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi ini amalan bebas. Bahkan di antara keistimewaan zikrullah bahwa zikrullah itu hakikat bagi keseluruhan ibadah. Kalau ibadah seluruhnya itu seperti anak, maka ibunya adalah sholat. As-salatu ummul ibadat. Hadis. Sholat itu ibu dari segala ibadah. Berarti yang lain itu anaknya. Nah, kalau sudah ibunya ini wa aqimis sholata lidzikri, isinya zikrullah, apalagi anaknya. Nah, itu di antara keistimewaan zikrullah. Hakikat zikrullah itu tidak lupa. Hakikat bagi zikrullah yang sebenar-benarnya zikir itu tidak lupa. Kita melihat sesuatu, begitu mata melihat, langsung atau sebentar ada waktu, sebentar lalu ingat kepada Khaliqnya. Melihat sesuatu, misalnya mikrofon, mata kita ke mikrofon, langsung atau sesudah sebentar ingat kepada Khaliqnya mikrofon, atau ingat kepada mujidnya yang mewujudkan. Berarti tidak lupa. Itu hakikatnya, isinya. Kalau zahirnya subhanallah, itu lidah. Subhanallah, lidah itu. Allah yang memperbuat ini, lidah itu. Tapi kalau isinya, jangan lupa. Walaupun lidahnya tidak mengatakan, tetapi namun ruhnya atau sir itu tadi tidak lupa. Sir atau ruh, iya ruh, iya sir, iya ruh. Kenapa jadi ruh itu dibilang sir bagi manusia? Karena kulir ruh min amri rabbi, tidak ada yang mengetahuinya, rahasia kan? Ruh itu adalah rahasia Allah yang ada di dalam manusia. Sebab kita mengandung roh itu rahasia oleh Allah, karena Allah aja yang tahu, kita pada tahu. Diletakkan roh itu kepada kita dari ubun-ubun sampai di ujung kuku, misra. Wa nafakhna fihi min ruhina faqa'u lahu sajidina fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Al-insanu sirri, manusia itu mengandung. Al-insanu sirri, manusia itu syamilun li sirri, mengandung rahasia dari aku. Setiap rahasia tentu benda itu sangat disayangi. Karis saja apabila disayangi, kadang mau menampayakan. Anak saja hendak melihat pada ditampayakan. Di mananya kau tahu anda ada si karis yang hebat? Dengan habar. Anaknya aja kan ditampayakan. Nah itu misalnya karis. Lamun nang ditampayakan itu kemari murahan juga. Sarung atau food atau tapih, kalau nang bujur-bujur kepala kodean kada bakal ditampayakan digantung kepala kodean, disimpan. Ada enggak kepala kodean? Ada. Di mana? Oh di dalam. Masuk ya. Diam ya. Kalau yang yang dilihatkan, yang dipamerankan itu di toko-toko, itu semuanya rombengan.
Begitu aulia-aulia Allah yang mastur, yang orang tidak tahu ini wali, itu pun lebih hebat daripada yang masyhur. Oleh sebab itu Imam Syafi'i tidak tersebut orang itu wali, tidak ada sebutan wali, cuma sebutannya Imamul Madhab, Imam Madhab, Madhab fiqih, berarti minal fuqaha, orang awam karena Imam Syafi'i adalah ahli fiqih, maka fikihnya itu yang menutup kewilayahannya. Beliau mengharap kepada Allah, harapannya dikabulkan, semoga mazhabku ini jangan dinisbahkan kepada saya. Maka oleh sebab itu qala Nawawi, qala Rafi'i, jarang qala Syafi'i, jarang. Nawawi dan Rafi'i yang dikenal orang, padahal dari Syafi'i. Paham? Nah, Al-Quran kalau kita lihat kata-kata sirrun lawan jahrun, Allah Ta'ala memulainya sirran dahulu, jahron dan alaniyah didudikan. Itu mengutamakan, mengatakan, memberikan pengetahuan kepada kita dan keyakinan bahwasanya yang dirahasiakan itu lebih mulia daripada yang dikenal orang. Sirran wa alaniyah wa yunfiquna amwalahum fi sabilillah sirran wa alaniyah wa asirru qawlakum asirru awijharu lana dua wajharunya sirran wa jahra. Nabi bersabda, innallaha yuhibbu min ibadihil atqiya'il akhfiya, min ibadihil atqiya al akhfiya. Innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu min ibadihi, yang paling dikasihinya dari hambanya, al atqiya, orang yang takwa, al akhfiya, lagi yang samar. Ujar guru Bangir, orang tahu lawan saman mulia itu cuma guru. Nah, keguruannya ini, mengajarnya ini menutup akan pangkat kewaliannya. Padahal di sebelah daripada guru ada pangkatnya lagi yang lain daripada cuma ulama aja, bahkan orang itu minal awliya. Bang, la ya'riful waliyya illa al-waliyyu, tidak tahu akan sama mulia wali kecuali urusan wali sawannya itu wali juga. Biasa nang tahu diinkan orang ahli inkan dua. Kalau tahu diinkan, nah biasa nang tahu di amas ahli amas dia. Kalau tahu di amas pas dia jual orang kawat antena. La ya'rifur rijala illa rijal, la ya'riful jawhara illa jawhari, la ya'riful waliya illa al-wali. Al-mar'u apa al-mar'u ala dini khalilihi khalisna. Kalau qasidahnya yang diambil daripada hadis-hadis juga diolah qasidahnya ya, supaya anak-anak itu mudah dan paham. Anil mar'i la tasalli wa sall an qarinihi fa kullu muqarinin bil muqarinin yaqda, atau fa kullu muqarinin bil muqarinin yaqda. Ada dua kalimat. Jangan langsung menanyakan akan hal seseorang kepada seseorang itu, tanyalah temannya, karena temannya itu sama dengan yang menemaninya. Hadis menunjukkan al-Allahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtirat wa ma tanazara minha. Jadi kalau mau tahu orang ini bagaimana, lihat temannya.
temannya itu menunjukkan keadaan. Sarwani abdan dengan teman mulia, ya Allah, liur jadi satu, ilat jadi satu, hidung jadi satu. Kada kawa teman mulia melihat badannya, lupa akan sarwani. Sarwani kada kawa melihat badannya, lupa akan teman. Al-muslim bil muslim, al-muslimul kamil fi islamih, lil muslimil kamil bal jasadu. Ya. Nah, seorang perempuan yang sudah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kemudian Tuan ke tempat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tahu Tuan? Iya, iya datang. Lucunya subhanallah, luar biasa lucunya perempuan. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha tanya, kamu orang mana? Katanya saya orang Mekah. Lahir di mana? Mekah. Asmullah, yes. Sekarang datang ke Madinah. Ada keluarga enggak? La, no, tidak. Ada. Tujuan mana? Habis minatnya di mana? Di tempat perempuan Syiah. Siti Aisyah berkata, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha iktalaf wa ma tanakala minha ikhtalaf. Sesuai. Perempuan yang ahli Madinah, tidak ada hubungan keluarga, bisnis dan lainnya. Toh yang di Makkah ini bermalam di tempat yang ahli Madinah ini sama lucunya. Sama lucunya. Padahal nggak ada hubungan. Nah itu, nggak ada hubungan. Demikianlah Maulid Al-Habsyi. Kita tidak ada hubungan keluarga terhadap Habib Ali sahibul maulid, tetapi katanya Habib Ali tashwigan lis-sami'in amin khawasil mu'min wa tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nabiy. Orang yang selalu hobinya Maulid Simtud Durar itu orang adalah khawasil mu'min, pasti. Kalau enggak khawas, enggak bisa. Mahabbahnya enggak bisa. Karena dasarnya itu Maulid Simtud Durar dikarang taswigan lisam'in min khawasil mu'min. Yang bisa menghayati hobi kepada Simtud Durar min khawasil mu'min. Bukan semua orang mukmin, tetapi yang istimewa-nya. Kalau enggak khawas, enggak bakat. Apalagi hafal. Kapan waktu baca? Hatta dalam tidur baca juga mimpi, rasanya undangan. Dia yang membaca. Min khawasil mu'min wa tarwihan lil muta'alliq, ini muta'alliqin, orang yang sudah jadi satu ruhnya, ya benar. Wa tarwihan lil muta'alliqin dia dan nur. Kalau rohnya itu belum lagi jadi satu dengan nur Rasulullah SAW, enggak bisa. Baca aja enggak bisa, dengar aja enggak bisa. Apalagi selalu ada terus. Tujuannya itu taswikan kan ilat, tarwihan atau ilat juga tujuan.
Ilat itu karena di mana isinya simpulan semua dari awal sampai akhir, bukan hanya awal kemudian akhir, tengah enggak, semua. Orang yang selalu membaca majelis simtud Quran, yang sudah membukakan hijab Allah Ta'ala, yang diberikan kasyaf Rahman. Ini kasyaf itu ada dua Rahman, ada syaitannya. Kalau kasyaf Rahman melihat yang baik-baik saja, kalau melihat yang tidak baik itu namanya kasyaf syaitan. Jadi kalau sudah melihat yang baik saja yang melihat, yang tidak baik tidak lihat lagi, maka hati orang itu tidak lagi buka cita. Karena yang buka cita itu melihat yang tidak baik. Kalau enggak lagi melihat yang tidak baik, melihat yang baik lagi, itu namanya wasil. Itulah yang disebut di dalam beberapa kitab, di antaranya Habib Ali juga berkata, supaya kita melihat jamalnya Allah, keelokan Allah yang melihat. Kalau kasyaf ini melihat jamal, yang elok melihat, mana bisa sendiri, yang elok melihat, baik di diri kita maupun di lain, yang elok, tidak melihat yang tidak elok, maka barulah di sini terjalin apa yang dimaksud dalam Quran, hablum minallah, hablum minallah. Kalau kita mau berusaha atau sudah mendapat orang-orang yang betul sampai wasil, yaitu orang yang melihat jamalullah itu. Jadi hablum minallah, hablum minallah, dia melihat di makhluk ini yang baik saja yang dilihat. Lalu di situ hubungannya, masya Allah, erat. Akhlakul karimah bisa tercipta, yaitu ulap dan nah, disinilah kesatuan persatuan. Jadi yang betul-betul sudah menyerap atau menghayati adalah orang yang sudah dibukakan hijab, kasyafnya melihat jamal saja, tidak berwayah-wayah, kadang-kadang. Sebenarnya yang disebut jamal itu adalah qad ja'akum minallah nurun, itu yang jamal. Oleh itu Habib Ali berkata, ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bik, atau bak, bisa juga marhaban ahlan wa sahlan bak ya khair habaib, bakatnya bika. Nah itu yang dimaksud orang, supaya terbuka hijab, melihat akan keelokan saja, enak. Maka di dalam seluruh sesuatu pasti ada keelokan. Tiap-tiap makhluk pasti ada mengandung maziyah, keistimewaan nang khas. Ada di balik nang khas itu, pintangan sini
Nah, kalau kau lihat apa ya? Ada pincangannya menang. Nah, ada yang rupanya tuh kalau kau lihat cuman benar, tapi suaranya masya Allah merdu. Nah, orang yang wasir tidak melihat lagi rupanya, yang dilihatnya, yang didengarnya hanya suara. Karena suara yang merdu itu adalah nyaman, artinya menyenangkan. Tasma'u bil mu'aidi khairun min antarahu. Lebih senang mendengar suaranya dari melihat orangnya. Karena orangnya karena menarik, suaranya menarik. Kalau dilihat orangnya, kalau kawan bertukup mata, suaranya makam Allahu Akbar. Langit rahat hujan mendengar suaranya, balabat hujan. Adakah orang yang bentuknya sempurna, menarik semuanya selain daripada Al-Habib sallallahu alaihi wasallam? La, enggak ada. Dan namanya Rasulullah itu Sayyiduna Zikrullah SAW. Diberi nama kepada Rasulullah, Zikrullah itu diberikan. Sama itu kayak Muhammad bima sama Allah, Zikrullah. Tidak ada orang yang melihat Rasulullah lupa kepada Allah. Namanya Zikrullah, tidak menjadi hijab. Anta babullah, pintu terbuka dari Allah. Masa pintu terbuka menghalang pandangan kita kepada yang di sebelah pintu? Enggak. Umpama di sebelah, masuk Tuhan di sebelah. Cuma ini bandingan aja. Seperti anta babullah ayyumri'in ata min gharik la yadkhulu da'iman. Enggak bisa. Kisah banyak yang terjadi sudah. Di antaranya sudah sering kita sebutkan bahwa Syekhah Sultanah binti Ali, Syekh Ali Az-Zabidi, dia itu ketemu Rasulullah setiap masa. Dia itu berhubungan kepada Rasulullah setiap masa. Perempuan orangnya. Sampai di zaman dulu Abdurrahman Segaf dan lainnya itu datang kepada Syekhah Sultanah bertanya macam-macam pertanyaan. Orang awam bertanya, ya ada yang bertanya masalah kehilangan macam-macam. Setelah ketemu Syekhah Sultanah, sebentar diam, Rasulullah itu menjawab, ya Rasulullah, katanya ini ada orang tanya masalah ini. Apa jawabannya? Ujar Rasulullah, sampaikan ke situ jawabannya ini. Sampai begitu rohnya cucuk sama Rasulullah. Al-arwah jununan. Yang di hari kiamat nanti Allah kumpulkan menjadi istrinya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Kalau di dunia tidak. Ditanya orang bimanil fi hadhil manzilah, dawa bikasrati salah wassalam ala nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini tidak ada lain amalan. Siang malam itu yang diutamakan sholawat dan salam. Kita ini mendengar riwayatnya sudah, buktinya ini sudah. Cuma mudah-mudahan bisa kita ini berjuang untuk melemahkan musuh utama, nafsukal lati baina jambaika a'da aduika. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi nafsu kita nang kolder
berhubungan dengan jamalullah, yaitu baca salawat dan salam kepada Nabi. Tiap-tiap salawat pasti ada zikir. Nah, ini kembalinya ke sini hubungan. Baik kita waktu apapun baca salawat. Tidak berwudu kah, junub kah, salawat baca terus. Iya kan? Nah, kalau bisa baca salawatnya pakai wudu menghadap kiblat, nundukkan kepala dalam keadaan sunyi. Nah, ini kan waktu ada menghajatkan waktu khusus. Itu lebih utama daripada yang hadapnya kurang sempurna sambil jalan-jalan dan sebagainya. Kan lebih utama itu. Nah, baru tahu kita di sini. Kalau sudah begitu adabnya untuk baca salawat, baru tahu kita siapa penghalang ibadah. Urusan kita yang berhalang. Kalau sedang mengurus keduniaan, cari duit, kada bakal baca salawat pakai adab. Jadi tahu penghalangnya siapa, dunia, manusia kan. Demikian kita sudah mulai mau baca salawat, menghadirkan datang petokan atau reng ada telepon, baru tahu makhluk itu adalah penghalang. Nah, sini orang makhluk tidak ada, urusan keduniaan tidak lagi diurus. Kenapa jadi tidak baca salawat dan salam juga? Kenapa? Karena koler, nafsu. Baru tahu nafsu ini besar. Nafsu. Nafsunya nggak ada juga. Setelah mau baca salawat, ada orang lempar kaca, orang gila, setan. Baru tahu musuh kita syaitan, nafsu, dunia, makhluk. Kalau tidak dilaksanakan ibadah seperti itu, kada tahu kita siapa musuh kita. Belum tahu dia. Ujar Muhammad Amin anak ulun, belum tahu dia. Tang belum tahu dia belum. Maka lagunya kayak itu sekalinya ada di TV. Belum tahu dia. Di TV ada, belum tahu dia. Maka suaranya pas kalau di TV itu. Belum tahu dia, belum tahu dia. Udah mati pas saja. Kalau dalam tahunnya pengen, wallahu ya'lam wa antum, belum tahu dia. Tadinya paham Pang Muhammad Amin itu kata-kata hakikat, kalau tahu lagi nya tahu baca aja. Belum tahu dia. Belum tahu dia. Padahal itu tafsir bagi wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Belum tahu dia. Nah, tinggal lagi disitulah yang disebutkan Quran, wajahidu fi sabilillah haqqa jihad. Harus yang 4 ini kita bagaimana caranya melewatinya supaya liya'budunnya jangan terhalang-halang. Belum tahu dia. 4 macam ini sering mengganggu urusan ubudiyah kita. Sedangkan kita sudah yakin tujuan aku di sini apa nih? Ya, bodoh. Kalau bisa ibadah itu mesti hablum minallah, hablum minallah. Kumpul manusia. Wa baqiyan nisnas. وصار الناس في هذا الحين لاش
jar gelombangnya nusia fi'il mabni lil majhul. Kenapa? Nusia. Kalau nasia ngasih bawa kasih nusia. Kalau nusia, wah itu yang hebat, tidak dilupakan. Kalau di sana jamalullah, di sini jamalullah. Biar kada ada orang ini, di sini jamalullah juga, ada mengandung juga jamalullah di sini. Kada perlu juga di situ. Apa ini lain pada manusia? Apa lain pada nas? Hablum minanas ini nas juga. Ujung kada. Sebab nas itu adalah ismun jami'. Isim jamak itu satu lafaz maknanya banyak, seperti limau, laimun, apalagi ya jeruk. Diambil satu biji namanya jeruk, diambil satu hapat namanya samudang jeruk. Nas manusia, sejuta manusia juga, seikong manusia juga, hablum minan. Nah, kita dengan badan kita ini sudah hablum minan nas juga, bukan orang lain. Itu kalau kita memakai ilmu alat. Kalau kagak alat macam apa masak, nggak ada alatnya. Nah inilah ya. Sebetulnya jadi tidak keluar daripada hablum minallah, hablum minan. Paham kah? Nah itu kan kita mun kada paham itu bisa tersambati orang nang keluar. Padahal mereka mengamalkan hablum minas jiwa. Mun menyambati orang nang menghadap Allah, nah bahaya. Oleh sebab itu kurang ilmu menentang man qalla ilmu katara iradu. Belum tahu dia. Belum tahu. Nah, jadi kembali kepada salawat dan salam. Sebab sudah disebutkan, kita ini alhamdulillah sudah disusun, diatur caranya untuk menghadap Allah oleh guru-guru kita sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu fattabi'uni. Kita fattabi'uni itu diatur. Jalan Rasulullah, jalan qad ja'akum minallah nurun, jalan wa ashhadu anna Muhammadan, jalan laqad ja'akum rasul. Kita buliki pula bahwa walau ayatnya laqad ja'akum rasulun sering dibaca, walau qad ja'akum minallah nurun sering juga didengar. Kita kembali, kalau ja'akum fi'lun wa maf'ulun, ja'akum fi'lun wa maf'ulun, nurun dan rasulun fa'il. Kamu ini didatangi oleh seorang rasul. Kamu yang didatangi, bukan kamu yang mendatangi. Perintah siapa yang datang kepada kamu? Minallah. Qad ja'akum minallah.
daripada mulianya kamu nungguin aja di rumah. Yang besar ini yang mendatangi kepada kamu diperintah oleh Allah. Coba pikirkan. Kalau yang besar ini yang jadi tamu yang datang, yang tidak besar ini nunggu di rumah aja, maka tidak berani yang kecil meninggalkan tamu yang besar ini. Itu. Yang disebut Jabal Nur, badannya nur, jabalnya nur. Yang diamalkannya itu adalah sholawat. Nur juga, as-salatu alayya nurun. Ada yang mengatakan Rasulullah dalam khalwatnya salat sebagaimana syariat Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan zikir, ada yang mengatakan salawat tadi, ada yang mengatakan tafakkur. Maka semua hadis itu betul, maka dijamakkanlah hadis semuanya. Kadang-kadang beliau tafakkur, kadang-kadang salawat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang salat. Itulah isinya di dalam Goha Jabal Nur. Rasulullahnya nur sudah. Jadi badannya nur, yang di sekelilingnya ini pun Jabal Nur juga. Amalannya pun nur juga. Maka 3 lapis ujar sambatan jahil. Itulah. Kadang keluar jenguk, kadang-kadang menjenguk Rasulullah di muka pintunya goa itu, dan menjenguk sebentar. Kadang-kadang bersendeng, kadang-kadang menurut riwayatnya. Masya Allah, Masya Allah. Ditinggalkannya istrinya, tinggalkannya masyarakatnya. Minimal 3 hari 3 malam, bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 20, bisa sampai 30, bisa sampai 40 hari. Pokoknya at-ta'abbud al-layaliyan zawatul adab. Al-layaliyan zawatul adab. Beribadah beberapa malam yang kawal dihitung. Nah ini sama seminggu 4 hari 4 malam, kemudian keluar 3 hari 3 malam, sama seminggu 7 hari umpama. Nah itu fattabi'uni, isinya musyahadah nur Nabi, amalannya salawat, termasuk zikir di dalam salawat, sholat juga ada, tafakkur juga ada, musyahadah. Tafakkur termasuk musyahadah. Musyahadah itu juga masuk di dalam satu kamar. Kamarnya itu ada lampu, lamunnya malam tadi ya bulan, lamunnya siang matahari. Itu semuanya adalah min nur Sayyidina Muhammad SAW. Juga menurut ilmu sudah ada ilmunya, tinggal lagi amaliyahnya. Nah, maka Siti Khadijah tidak menghalang, anaknya pun tidak menghalang, masa pun tidak menghalang kepada Rasulullah. Sebab mereka tahu ini hasilnya untuk saya juga, untuk semua juga. Tambah dekat Rasulullah kepada Allah, tambah mudah hubungan makhluk kepada Allah, wasilah Rasulullah. Dan makan juga dalam situ Siti Khadijah yang menyiapkan makanannya itu roti kering, banyu zam-zam. Sampai Siti Asma, iparnya Rasulullah, ikut juga membantu di dalam persiapan, artinya apa itu, bekal untuk Rasulullah beribadah di situ. Ya kada seberapa jauh juga dari rumah. Mbak kita bisa kalau ke Jabal Rahmah kita, ya kalau di Arafah itu kalau, nah, nang asalnya pertemuan antara Adam dan Hawa.
dan Hawa, iya kan lah, di sana. Rasulullah pun ukupnya di sana. Jabal Rahmah, Jabal Nur, ya lah, Jabal Kupiah, ya lah, lain pulang mereka. Nah ini kembali kita kepada zikir tadi. Tiap-tiap sholawat pasti ada zikir. Kalau zikir kadang ada salawatnya, zikir aja melulu. Kalau salawat ada zikirnya, apalagi sudah dipadakan. Kita ini sudah diulahakan jukung oleh guru kita Safinatun Najah, yaitu jukungnya Rasulullah. Hati kita musyahadah kepada Nabi, badan kita ini banyak baca sholawat, dan nang sunat-sunat 32, ya kan? Itu sudah jalannya. Maulud, murdah, ya kan? Dalail, qasidah, itu semua lurungnya lurung di sini. Lurung fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Iya ini sudah, iya ini sudah. Tinggal lagi wal quwati wat tubuli 21 karung baras. Wal quwati wat tubuli 21 karung baras. Jangan ada lurung lain lagi sudah. Biar aja orang mencela maki. Ujar Habib Ali alaih ya'dil ghamina fi tariqis sawiyah magaqtu na'rif hiyal magaqtu na'rif hiyal. Kenapa orang masih ada yang mahina lawan saya, sedangkan saya ini adalah jalan yang betul, tidak mengganggu orang. Saya jalan yang lurus. Wanihna kita ini fit tariqis sawiyah, di jalan yang sawiyah, yang lurus, yang lurus. Madabtu, seumuran kami mana arifia, tidak ikut-ikutan yang bid'ah-bid'ah yang hanyar-hanyar timbul yang dahulu tidak ada. Kalau umpat-umpatan nang bahari kada ada, kalau umpat-umpatan madabtu na arifia. وَمَنْ عَذَلْنَا وَحَارَبْنَا عَسَلُهْ بَنِيهِ. Siapa mencela kami atau memusuhi kami, pasti dapat ujian. Apa ujiannya? Yusib aqluh khalal, yusib aqluh manimdahillah nabi. Kami ini adalah selalu mendekatkan diri kepada Nabi dahulu, karena fattabi'uni perintah Allah, bukan fattabi'ullah, fattabi'uni. Manimdahillah nabi, manamdahu illa nabi. Bahasa Hadramat, manimdahillah nabi bukan zana wa khabiyah, khabiyah bacanya. Kami gawin muji Nabi, Allah Ta'ala pun muji Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan muji itu Allah memuji sudah. Allah yang menuhayakan, memulayakan muji. Manimdahillah nabi bukan zana wal khabiyah. Ya kan? Bukan zana wal khabiyah.
Apa sambungannya lain? Manim dahillan nabi bukan zana wal khabiyah. Ada Allah. Manim dahillan nabi bukan zana wal khabiyah. Kali ingat lagi semuanya. Ingat situ dah. Yang pentingnya iya itu yang pentingnya kita ini dudukan kadang lain daripada muji Rasulullah. Itulah artinya peti perbendaharaan dan simpanan berharga kita. Cinta lawan Nabi inilah peti perbendaharaan. Artinya cinta ini yang menyebabkan kita itu kaya raya. Cinta kepada Nabi inilah simpanan kita untuk masa yang akan datang, masa depan. Waktu Tuhan kita, waktu dikubur, waktu di padang mahsyar, waktu di mana ya? Al-mar'u ma'aman ma'a itu dorab itu kainun al-mustaqilun. Seharusnya ia yang ujarnya orang-orang alim mentafsirkan hadis Nabi itu al-mar'u ma'an ahab, ujar yang alim bahri huna wa fil munkar. Sekarang sudah kita bersama kekasih dan di sana demikian. Karena ma'a itu muqtarinun atau kainun atau mustaqil terus menerus. Ya kada? Nah itu mustaqil terima. Sampai ada pertanyaan, di mana Nabi? Jawabnya, inda man ahabbahu. Nabi itu adanya di sisi orang yang cinta kepadanya. Kalau ada orang cinta kepadanya, di situ Nabi Muhammad. Kalau orang sakumpul cinta yang Nabi, bisa kumpul ada Nabi. Al-mar'u ma'aman ahab. Kenapa jangan ada tapi tidak ada namanya? Angin itu ada nggak ada? Ada nggak ada? Ada. Hawa itu udara itu ada nggak? Tapi nggak dilihat, cuma dirasa aja. Asal orang masih normal, merasa. Kalau orang yang sudah setengah mati, pada lagi merasa. Paki, tahu paki? Ya kipak. Kena merasa lagi kipak. Man dahilal nabi kanzana wal samiyyi. Ya kan? Ada lagi jalan. Wingan asayna wa daratna al-fatwa apa? Wingan wa infaq. Wingan asayna wa daratna al-fatwa. Sekalipun kita mengaku jangan manusia ini banyak kesalahan, hulul khata wal jalal, hulul khata wal jalal, Rasulullah bakal beri syafaat. Rasulullah berkata, syafaati li ahlil kabair. Syafaati li ahlil kabair. Hadis ini dana tulisan yang Pak Ibu Batis dengan tinta emas di depan pintu masuk untuk tarawih. Kalau kita masuk di Masjid Madinah dari Babus Salam, bukan Bab Abdus Salam, itu Bab Abdus Salam. Babus Salam, begitu masuk terus sampai ke masjid, kemudian mau masuk tarawih, lihat di atasnya tulisannya karena Allah. Jalla sallallahu alaihi wasallam syafaati li ahli kabair min ummati. Allahumma shalli wa sallim. Enggak ada orang yang begitu, enggak ada. Ini indua illa wahyun. Nah, windar asayna wa jaraham jabal wal qatiyah. Wal
dalam qasidah Habib Ali. Ngarang kitabnya Jawahirul Maknun, 4 jilid. Semua itu adalah di antara kumpulan qasidah dari Habib Ali Al-Habsyi. Di antaranya aja bukan 4 kitab itu ya, 1 biji kitabnya sebegini, 4 biji qasidahnya. Isinya secara global, keseluruhannya adalah muji kepada Rasulullah SAW. Ujar di dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah, madhu syuyukh min a'zamil qurbat wa kadza madhu Rasulullah. Ujar guruku, tulisan itu mungkin terbalik. Madhu Rasul min a'zamil qurbat wa kadza madhu syuyukh. Muji Nabi itu adalah paling cepat sampai kepada Allah. Seperti itu juga lah muji gantinya Nabi, badalnya manim dahillan majuh wal qabiyah umdat asayna wa in qad asayna wa qarafna jalal wal qatiyah syafa'ati li ahli kabayan analaha. Apalagi kita sudah sampai di depan di wajah, di depan kuburnya. Kalau sudah sanggulnya untuk muwajah kepada Nabi itu cukup, pokoknya habis. Kalau dia sampai habis, kalau tawa lagi rasa itu kalau katakan lagi asal sudah sanggulnya cukup untuk mahabbah. Ketemu pintu kuburnya bah, kalau tawa lagi. Kalau dapat negara lah tasyafat dari kubur bisa jadi syarif. Baik kuburnya itu dengan jasadnya yang asli. Waalaikumsalam ya Ahmad. Nah, berjabat tangan sebagaimana Sayyidi Ahmad Rifai. Sayyidi Ahmad Rifai keluar tangannya dari kubur Rasulullah, keluar tangannya salaman. Orang lain semua melihat. Dari ulama-ulama daripada orang kaya-kaya yang ikut serta sama beliau ziarah ke makam Rasulullah. Setelah terjadi itu, beliau itu sadar dan selalu menjaga adabnya, takut kalau wujud dan sebagainya. Lalu beliau itu berabah, sesudah berbaring, beliau kata, siapa yang betul cinta kepada saya, jajak pipi dan kepala saya. Kalau tidak menjaga, berarti belum cinta sama saya. Berabah sih, jadi orang jajak dia, mana cinta lain saja. Karena itu Allah dinafsi, karena menjaga supaya jangan sampai ujub. Kejadian ini dilihat orang supaya jangan ujub. Cinta. Itu Ahmad Rifai, Habib minhu sallallahu alaihi wasallam, yakni juz'uhu Fatimah qat'atun minni, yakni juz'un. Kalau ini namanya apa? Apa? Meja. Ini sejuzuk. Ya. Iktisal atau kita dengan yang lainnya? Enggak. Itu orang-orang yang mengerti masalah ini, maka dia mencintai dia karena Allah. Karena Allah. Kalau sudah juzuk ini berhubung dengan kul, berarti kul ini cinta kepada juz. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Ahibbullah ma yaghluqu min ni'amah. Wa ahibbuni bihubbillah. Wa ahibbu ahla baiti. Jadi orang yang tahu, yang tahu pas, hanya kada tahu lepas. Mau unting hidungnya atau mau unting hartanya.
karena pada tahu, belum tahu dia. Ada ilmunya, ada gurunya, ada nasnya. Inilah maka guru-guru kita itu sudah pulang semuanya, pada pulang semuanya, sudah masuk tanah semuanya sesuai firman Allah. Wa amma ma yanfa'un nasa fayanqutu fil ardi. Yang betul-betul berguna sudah dalam bumi. Kalau asalnya, zahirnya itu adalah biji. Biji itu kalau ditanam dalam bumi tumbuh, nah batangnya jadi manfaat, dahan ada manfaat, daun ada manfaat, paham? Buahnya ada manfaat, paham? Nah, di antara manfaatnya itu tadi sampai kalayangan sangkut di situ sudah, anak-anak naik dapat kalayangan sangkut. Nah itu asalnya biji tadi di dalam bumi, padahal umumnya jemaah nang bujur-bujur terus menerus yang paham adalah kawan itu sebenarnya yang mastur. Disinilah faedah orang ahli wali-wali, laul mastur ma burikan mastur. Jika tidak mastur ini keliling-keliling ini kan dapat-dapatkan, ini mendoakan sebentar malam. Lalu ini sudah bercari kepala, ini pangkatnya naik, dan ini kena ramu macam-macam. Nah tengah malam ini kesendirian. Lalu mastur ma burikan keliling-keliling macam-macam mastur. Wah, mama yang Pak Umat, yang bersembunyi, orang yang begitu yang Pak itu bersembunyi. Kalau biji ini jadi, kalau apa kita nanti anggap bidrun, apa bidrun tahun. Kalau tahun itu tadi tidak masuk dalam tanah, di luar aja, sudah datang burung. Dimakannya malah bisa manfaat dari makannya. Burung kabukur yang makan, jadi yang di luar ini makanan burung kabukur dan pada dapat dimakannya di dalam bersembunyi. Maka cara penyembunyian macam-macam. Ada yang bersembunyi di kadap supaya orang telah melihat bakadat, ada yang bersembunyi di dalam jambang, apa namanya itu, jumbunan, ya kan? Ada daun dari sini, andak ke sini, daun apa andak ke sini, ya kan? Jadi pada tangkap si burung, burak-burak pada taruh, sangkanya ini daun saja sekali meranjah singgah di sekalinya, nah dapatnya oleh orang yang potong burak. Buah. Ikan kuah tuh, kalinya. Menang kalau paham aja ya, orang tuh ingin baca. Ini aja nang kuah padahal buah. Nah, bunyi itu. Datang aja pura-pura yang anda burak-burak kalau datang melanjah, ya kasar. Ada yang lebih dari jadi kepala. Maka istiqomah ini menyebabkan burak-burak lain. Ini harus mutu tablaan mati. Nyaman banget sudah. Belum tahu dia. Dalam kitab hikam semalam disebutkan ada hujan sidir. Idfan wujudaka fi ardil khumul
fama nabatat mimma lam yudfan la yatimmu nitajuh. Basambunyi amun kada basambunyi biar tumbuh juga kada kuat kada awet cengkokan lawan nang tanam biji lain tampulu bulung nang lain kerabangan nang balum baalar sangkat basambunyi untuk menyempurnakan alarnya dan kekuatannya. Lamun nang balum baalar umpat jua, nah itu harus siapkan perenang yang akan datang. Selama perenang artinya inter masih ada, harus disiapkan nang di bawah umur. Nah dulu supaya bisa bujur. Ya Allah, nah, minta lamun nang balem bisa berenang ini umpat main di tengah apa? Di tengah nang itu nang internasional, pada usaha nang internasional lah dulu nang di andal nasional aja terdepan ada kisah langsung hirup banyu ke mati amas. Mekteson sambil main. Basumbayang hajat ke kita Islam doakan kami hajat baca yasin supaya Mekteson menang sagalanya menang. Ibadahnya apa? Mekteson sebulan kali bah irawasnya tak salah orang panjang bisa menang seperti apa. Baudu pulang nang baudu tuh ulang makai senjata udu tuh harap pada nang sempana cerita udu silahul mu'min baudu lagi jadi menang sujud cukurnya kan baudu tak mengkasih udu kan seolah handap sujud cukur dimakan belum tahu dia. Alhamdulillah, untung kada nang umur ada awak sehat umur untung ada nah untung dulu dari beharaan kaja mun kada behara lalu mah apa fa'innallaha syara'ita tabarakaku alaiha awqatin wa awqatin atau pada syara'ita lah ya kan syara'ita kan nasab wa awqatin nasab juga mbak jamak mu'annas nah nasabnya dengan kasrah kalau awqatin la tasihul lafiya kalau sholat sembahyang baca Quran itu ada waktunya nang kada sah dikerjakan kecuali di dalamnya. Ya sembahyang zuhur pukul 10 duha jalannya. Jadi ada waktu kalau mikir kada ada waktu pukul berapa aja. Nah itu mencari iwak ibadat jauh mencari iwak pak. Mencari iwak mencari nang halal bahjar mana dalilnya mundur mana dalilnya mencari burung kalau halal mencari nang halal nang bayam kena tangan sang manusia iya kan orang mencari burung itu mencari nang halal nang langsung itu nang pada ditingkut oleh manusia lagi anunya sudah ditingkut manusia dijualnya malah baik kan kalau muntakan ano iyo arwan di lupa orang nah itu kan sudah lain tak jualan maka ngalih nang halal nang bujur nang ngalih jual cari
semalaman bujur tak paling-paling 2 ekor. Ada juga merancang 2 ekor sekalinya lupis juga lepas buka jualnya. Ada yang meranjak tipis orang, ada yang bertahan di atas kepala membahara aja. Nah, mencari nang halal begitu memang ngalih. Nah, di dalam ngalih ini mujahadahnya. Di situ pahala sabar dan sebagainya. Mau nukar di pasarnya mana aja Jumat baik nukar aja. Iya mana nukar itu. Cuma bekas tangan orang ada. Enak mencari nang halal silpi buju-buju talabul halal. Ya kan? Pari betul. Itu tandanya kan. Orang mencari nang halal lalu ada nang mahina akan baca kalau tutup bananya itu dia muncul. Nah, ada tahun yang paridatun itu kan paham. Kamu suri apa? Hadis. Kamu suri hadis. Iya, kamu suri hadisnya ayam pada begitu. Nah, hadis dimaksud. Talabul halal fardhatun. Sebelum berangkat ke sedekah, ulangan kawan-kawan mereka, yang balik sedikit tolong. Insyaallah Jokowinya kalau kita balik untakan naba usaha sedekah sebelum usaha pernah sedekah ya kan. Ya tak basah, jangan tengkok timbakunya basah. Kalau kata tengkok itu timbak, bahkan ada timbako kalau ada timbakunya melindungi tak timbako sama orang kan apa itu tengkok ini kata gasan orang nama isapnya ya kalau tengkok coba ada sandak tahun sebelum turun asal kata udah babar kalau kada bisa kada subuh itu Allahumma a'ti mumsikan talafan malaikat mendoakan sebelum subuh orang yang kada bisa kada itu binasa apa. Nah ya nang jangan terbalik kan bisa jangan dapat jiwa. Wa afdalul amali as-salatu. Nah, amal yang paling utama sembahyang. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar. Sembahyang yang paling afdal itu diharamkan di kurang lebih 1/3 siang pada boleh sembahyang. Min ba'di salatis subhi ila tibai syamsi. Pertama, haram sembahyang sunat mutlak mulai sudah sembahyang subuh sampai kepada timbul matahari. Ya, mulai dari sudah sembahyang subuh sudah sampai timbul matahari. Belum timbul matahari lagi subuh kalau kita. Ya Allah, subuh boleh kalau subuh. Nah, kalau sudah sembahyang subuh, ada boleh sembahyang sunat mutlak kecuali timbulkan matahari dulu. Iya banyak timbul matahari, karena sunat isyraq. Ya kan? Ya kalau karena pulang banyak sudah timbul, kira-kira kan naik lagi pulang, kira-kira segala hal itu, marahnya duha. Ada yang menandakan isyraq, iya duha isyraq.
macam-macam. Jadi kita tak bahan tak sekali aja duha aja israf termasuk ya kalau anu israf termasuk duha bahan israf dua sebab apabila kawan yang jujur itu 2 atau 3 ahli tasawuf dipakai ketiganya karena ini itu orang 6 ketujuh bagus sang baju sangka bagus sangka kayak Mekah Madinah kan ujar kawal afdal Mekah dari Madinah ujar satu kawal afdal Madinah pada Mekah macam apa orang tasawuf wayah di Mekah umpat memadakan afdal Mekah wayah di Madinah umpat memadakan afdal Madinah jadi itu artinya bisa merasuk diri mulai kunci Inggris ya kan tamadai mengaramat pada pengarmi samuan latihan aja orangnya sudah meninggal aja nangka itu cerita daripada pandar-pandar sidin aja sidin itu orang bahari pandar itu nang dipandar itu gawian sidin ya kesabar itu ini artinya sabar nang sudah unda pakai jangan sidin bilang sabar itu ini lawan sidin. Nah, jadi orang bahar itu bapandar nang dipandar itu nang sudah sorong pakaian sorong itu nang dipandar kada warna menanda membalung dipakai sorong nang kada pakaian sorong kalau mandal lalu orang bahar sebab takut 5 tapulun malah tafkarun kabur dan takutan jadi harus mengcagar dibaca itu periksa dulu sudah kasorong membalung kan mensorong balung juga dialih aja teknya yang sudah sorong tak pakai orang bahari takutan kalau pina ilet kena panjang ditata wang ba'di salatul asri iwal guru nah mulai sesudah sembahyang asar sampai matahari timbul kada boleh anu sembahyang sun natan mutolak lamun anu sunat nang artinya ada sababnya ya kalau sabab mutakaddim juga nang mutakaddim kada nupahin kada sabab nang mutaakhir ya kalau sababnya itu nang mutakaddim boleh seperti kita salat wudu sembahyang sunat wudu tak ada dulu kalau wudunya wudu kalau dulu hanya apa nah boleh ya kalau anu pang tahiyatul masjid pang boleh juga ya kan sebab masuk dulu ke masjid hanya sembahyang jadi sesudah asar boleh sesudah subuh sebelum matahari timbul itu sababnya mutakaddim sudah ada aturan itu dan tertulis aturan itu ya kan tertulis di mana-mana kita Rasulullah SAW datang tamu ya limbah jahar dihadapinya tamu ini kada boleh sampai tuntung orang bang kada boleh jadi tamu sahabat menghadang komat datang Nabi langsung komat sembahyang asar berjamaah tuntung asar sembahyang pulang silin sunat lalu sahabat katakan maka kada boleh sembahyang sunat limbah asar ujar Nabi aku tadi ada tamu jadi qobliyah asar balam kada nah jadi qobliyah ya kada daripada adanya Nabi itu nang sunat itu karena maning sidin kita sudah nang kaya itu nang liang firolaka nang macam-macam itu wa inna ta'ala khuluqin nang sudah utia miftahul jannah macam-macam itu daripada orang tahnya memang kalau sudah orang itu dapat nikmat mesti syukur tambah nikmatnya tambah syukurnya arti syukur itu ibadah nah minta aja sudah ya kalau arti syukur itu ibadah apa namanya konsorul abdi jami aman amallah ya Allah hari makhluk kali ajrih wa maqatulina wal insa'ila ya bujun itu tadi jadi Nabi itu batinggi pangkatnya batinggi ibadahnya sampai pangkat batisnya karena sembahyang kalalawasan berdiri baca ayat ada kita ini mudah-mudahan sadar nikmat Tuhan bertambah kalau dia aku kadakah nah bertambah nah Sayyidina Ali orang jahat
lawan Sitina Fatimatul Zahra al-Batul malam kawin malam pertama sembahyang semalaman sama berdua. Malam kedua ketiga kayak itu dia sembahyang aja kalian. Kadang jadi sembahyang semalaman ulun pun syukur benar balaki pian pang kenapa sembahyang aku syukur benar bisi bini ikam. Jadi artinya riwayat itu mengatakan syukur itu menambah tingkatkan ibadah. Jadi banyak kita berkhidmat baca salawat kak boleh jadi itu ujung sedenta dapat cek isinya 10 jut cek kalau orang serambar itu diambil cek ya serambar ya kada barat kita kan 10 jut mau apa ada pada ngaran dalail silin balik terus baca lagi itu ngarannya syukur itu adalah menambahi ibadah ibadahnya bertambah balik alhamdulillah wassaumu mamnu'un illa binnahar bolehkah puasa malam? Nah di sini nang orang mengamalkan apa aja amalan sugi apa namanya 1000 tahun ada puasa yang terakhir tuh karena nang malam tuh kada minum juga apa sehari semalaman tuh kan kada minum kada buka datang di mana kalau puasa wisal itu nang boleh Nabi aja termasuk dalam khususiyat sendiri buka khasaisun nabawiyah kitab khasaisun nabawiyah menunjukkan nang khusus Nabi aja kalau boleh yang lain mengikutnya diantaranya saumul wisal ya kalah artinya kita kalau amalan-amalan itu nang membari aja haji orangnya sudah 65 kali sudah tulak haji aja mengucap Hajar Aswad ya sampai dicatok sini ya sampai diboblong bulut batunya jangan nangkrak itu kan ya kalau ada nang boleh ada nang kada saya ngelulis soal itu kada boleh mengucap Hajar Aswad dicatok Hajar Aswad alhamdulillah wa qira'atul Qur'anil Karim mamnu'atun ala sahibil janabati baca Quran kada boleh orang yang junub wa ghairu mahmubatin min sahibil asghalil lati tufarriqul qalba bihadulai tamam dan makruh membaca Quran lawan orang yang bagawian awaknya nang hatinya itu waktu membaca Quran kasih itu kemari pikiran makruh membaca Quran hanya untuk mendengar aja lawan cambuh pikiran kemari lagi baca Quran tak ada tuntungnya aja pikiran jangan ya kalau nak baca Quran jangan ada pikiran yang lain jadi khususnya mikirkan itu aja barisnya kan yang dipikirkan baris itu barisnya saudara baris huruf apa berarti kita pikirkan Quran juga ngarannya ini membaca dulu aja cuma pikiran Bismillahirrahmanirrahim turja'un 10 miliar ini kisah orang bisi gunung batu bara daripada mengalamun miliar mulai baca Yasin sampai tuntung isinya miliar coba melihat aja kan batu barunya belum bisa sabang malam pakai 1 miliar aja la ilaha illallah musia kada jadi digawe lagilaan karena mau mengalamun banget dia kalau tangan
yang belum menentukan itu sudah rasa iya benar. Pandai kan miliar aja, jadi selawat kan kita baca lagi miliar ke bawah. Terus sama tandirakan ya ke maknanya mati. Kalau juga jangan pengalaman yang paling penting itu, jangan yang ada aja disyukuri juga, ya kan? Yang ada ini disyukuri. Pada melamun anu lamun rugi kan kedadak kesar aja itu aja mau orang nukari juga bakal orang kada nukari mau apa orang kada nukari mau apa yang apa oh kita tapi ini sudah saya iya benar malihat mereka sembahyang dia terkadang tuntung dia masyarakat tadi bertaruh nah ya orang baca Quran aja makruh kamu masih lagi apa macam-macam itu pikiran ke kemarin 5 aja memadakan makruh baca Quran yang ada asgal kalau ada jangan sembahyang dulu masih hendak bekantut ya kan. Kalau anak bekantut jangan, anak behera jangan, kelaparan nak makan jangan, karena dulu nak sembahyang sudah tuntung laparnya, bekantut sudah, behera sudah, mengantuk sudah juga kedua hanya. Faidat ma'mantum, nah fa'akum sholat. Mengambil di situ jadi dipadakan dari makbudahnya kalau orang kita itu bangkak bergampang orang alimnya. Tendanya itu ada mustanad matinya kita biar pada tahu mustanad-sanadnya itu nasnya wasallim li ahlillah fi kulli muslim badar kala bahagia bil'adillah wajib makna itu bagi masalah di dalam salat ada Quran ya Allah nah jadi belum tumakninah jangan dulu seminggu lah kadang tumakninah boh ini nyalain itu jadi kita nih banyak gawian yang balum batuma nina jadi hukumnya di dalam makruh aja jadi kalau ada penghayatan kalau ada rasa yang syukur itu dari halawatul ibadah kadang marah serasa asgol masih banyak di otak kita ini tadi maka asgol bertambah lagi bujang mikirakan hendak banyak sudah bisi bini nah mikirakan anak lagi bujang hendak kok masuk ke bini anak kok masuk ke bini pulang anak masih di anak pulang apa tak nah ya syusyuk jadi asbab itu banyak asbab banyak nah kita mengaku aja aku banyak urusan kalau orang banyak urusan sudah mengaku aja hendak buju-buju itu maknina dalam ibadah ngalih kadang menyambat dengan orang ada cuma kita mengaku apabila urusan banyak ibadah kita camu hanya waktu beribadat itu pikiran camu nah ya mudah-mudahan Tuhan memberi kita ada jalan untuk mengurangi urusan atau urusan itu sudah bertambah juga mudahan kita kuat iman bisa mengatasi jangan sampai terpengaruh dengan macam-macam urusan tadi sehingga tetap ibadah kita tidak dihukumkan ghairu mahbubah ghairu mahbubah ibadahnya min sahibil asghar allati tufarriqul qalba bihaitsu la yamna'ani wa yajtami'u ma'a qalbuhu dan itu bahwasanya tiada artinya apa artinya tidak bersatu serta apa tadi serta asghar tadi qalbuhu ada perasa hatinya jadi kita mahayabang pikiran pas itu kemarin lakonnya lantaran urusan kebanyakan
Matinya tumak ninah dulu. Yang jadi disuruh kita ba'udu sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu ba'udu dulu. Persiapan baru menbang orang kan. Limanya sudah bang orang itu berapa mandangi bang itu kan, untuk jangan ada pikiran lain. Ba'udu itu pemulaannya bismillah, sekurangnya tak basuh tangan ya kala ada kala Allahnya. Banyak untung, nah pulang Allahumma pulang ya kala. Nah tulaknya pulang ke tempat ibadah itu Allahumma bihaq Israilin pulang. Ingat bantuan juga. Itu talinya pulang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau rasa pecah talinya. Masuk zikir juga. Supaya dalam sembahyang tadi jangan kasih kemari pikiran. Cuma orang mendengarkan, orang bang pada mendengar, ba'udu pada membaca bismillah, turun pada rumah untuk kalanggar ke masjid pada membaca Allahumma, nang dilihat dia pulang macam-macam di lorong. Maafkan apa hendak nang bujur-bujur, ibadah itu mahbubah bujur. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu tadi. Kamu dia mahadang orang bangku sebagai Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sallallahu Muhammadar Rasul, Allah pulang. Ya kala, ya salah, ya kala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kala. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Nah itu banyak pulang, kenapa? Bimbel pulang supaya pikiran-pikiran ng anak, cucu, buyut, intas, cicit, cuit, gamit, macam-macam tadi. Ya kalau nang burak-burak, bantiungan, apa namanya, ya kalau nang kepala abang itu naparannya, ano bantiungan terita, mentalong, kalau dimakan, ya kalau lah, hilap kalau talong. Manusia dulu yang makan talong, jangan, amun kucing. Iya, orang nembak burung talong banyak banget dapat. Jual guru, karena apa nih tak? Sengkut pasang kucing, dulu sisanya aja. Gono, karena Quran itu wajib dihormati, dibesarkan, karena memang besar. Kalau membesarkan Quran, jangan bercampur pikiran lain membacanya. Ayo, di apa kita tak? Amma zikrulah jangan tahu bahaya. Faqad wasa'allahu al-amra fihi rahmatan li ibadihi wa minnatan alaihi. Allah berzikir, Allah Ta'ala membebaskan padanya di mana waktu, bagaimana keadaan. Semata-mata rahmatnya Allah yang luar biasa kepada orang-orang mengabdi kepadanya, dan anugerah yang tidak disertai pintaan terhadap mereka itu. Minnah itu anugerah yang tidak disertai pinta. Modal kada ujud kita nih, adanya awak kita nih adalah kita minta ya Allah ada akan alun kada minta, kada sesudah diadakan hanya berarti minta. Jadi ujud kita ini namanya minnah, artinya pemberian yang sumber dipinta. Wa ma'ayalik kal mu'natu fi qalbati. Yang kayak itu besarnya zikir, ongkos kita mengamalkannya pulang sedikit lah. Allah, sedikit aja ongkosnya. Coba lah kita hendak makan sate, ya Allah, nukar apa dulu? Nggak lagi, nukar apa lagi? Lombok apa macam-macam. Ya kalau kacang sedikit, bawang apa. Nah, talawas sedikit, lamun Allah sedikit banget ongkosnya. Allah banyak benar. La ilaha illallah, mati masuk apa? Dakal jannah. Maaf.
sabiqin. Man kana akhiru atau akhirah alam hilallah dakhala jannah ma'as sabiqin. Ujar guru salahnya. Orang mengakhir pandarnya la ilaha illallah. Ada pandar lagi mati masuk surga dahulu. Artinya pada dia pada buka kunut dihisab kada ditimbang kada bagi kada. Nah, bukan masa ada surga. Muka itu modelnya gara-gara satu kata la ilaha illallah. Coba. Nah, yang kita harap mudah-mudahan aku kena para mati pas membaca la ilaha illallah kada bertambah lagi. Lamulahatan nama syah. Nah, itu matinya syah. Atau anak mati, ujar polisi, ada apa? Ada roti, ada kacang. Ada roti, ada kacang, mati berapa? Mati belawan kehabisan muntah. Roti yang kacang, yang tadi syah, yang ingat kasar. Nah, kalau tahu kita lagi kenapa kan banyak matinya, ketawa matinya, usia mati berhatan. Nah, apakah tahu? Maka yang banyak orang sekarang mati, nah apa tak? Ikan aja nang tahu. Kalau ikan menghadiri orang nak mati, kenapa yang banyak lagi? Banyak berdiam kah? Muntungnya atau banyak yang tahu ya. Sekarang komunikasi banyak menghadiri orang yang mati-mati, hendak mati menghadiri sampainya melepas-lepasnya yang banyak kenapa tak? Muntungnya berdiam kah? Berpanjang kalau tenang. Nah, jadi kita ini kada tahu lagi matinya Tuhan itu menyembunyikan itu tadi supaya kita itu ada takutan, supaya ada lamun takutan aja putus asa jadinya, lamun maharap aja ya Allah bebas jadinya. Jadi mesti ada takutan, ada maharap. Zaman guru Sangman sujud pertama dalam wudu, dalam sembahyang. Habib Muhammad bin Husain ketapang sujud kedua ya kan? Sujud kedua rakaat ketiga, sujud kedua rakaat ketiga. Jadi orang naik rakaat lagi sudah habis. Muhammad katapang buru bangun pikir limbah tuntung baudo, buru usin halus tuntung baudo begitu dua enggak arwah ayahku Allah ngaran Tuhan dia arwahnya niku sebagian la ilaha illallah mati. Tahu yang lain-lain itu yang rajin taruh karena orang rumah sakit, orang sampai sakit itu kan lancak ketemu ini orang mati rumah sakit jadinya halal. Tak banyak yang mandam kah matinya atau tak banyak yang la ilaha illallah atau yang hamuk kah la ilaha illallah. Sampai yang lainnya empat belas arwah Haji Salman Jamal yang di Pasriangan Haji Salman Jamal orang penyambat Haji Salman Tabib ya Haji Salman Jamal tengah malam tuh sampai yang lain ini bingung atau empat dia banyak mendak mati begitu. Apa nah si kita ini siapa tahu mengapa aku masih begitu anunya suratnya
Siapa yang menaikkan? Saksinya cucuk kehadaka. Jangan nang berkadang itu ada surat cekenannya, tanda aja nih cekenannya kaji bujur pada asli. Kalau di asli orang, ya. Lima hendak ingat bantuan dengan mentoja la ilaha illallah. Hati kita kasih itu kembali bang, hukumnya apa tadi? Ibadah itu kada bicin, tapi masih ada makruhnya. Artinya kada khusyuk, kada khusyuk marahnya masih mahaya pengpikiran. Tambah banyak urusan, tambah banyak pikiran. Lalu tambah mengurangi harga ibadah kita, karena ini adalah menambah tamuhnya pikiran yang bertambah macam-macam. Wa kulfatu khafifatin binisbah ila ghairi. Beratnya pun orang pikir ini sangat enteng beratnya itu. Kalau kita disebabkan ke lain, ya kan? Ya kan? Pak, jadi bayarahu minal, maka menjadi nomor jadi apa? Maka malabihilah oleh sedikit akan yang lainnya daripada ibadah, dari aisyah, dari segi itu tadi. Nah, wa in kana li ba'dhiha fardun 'ala, sekalipun ada sebagian amal yang lain keutamaan lebih dari zikir, ya kan? Ada, tapi secara umum dasar zikir juga jadi pembagusnya daripada nama. Pada khususnya zikir sifatul mu'nah fihi ma'aqabah. Fa anna wa yumkin